pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadhani dalam program podcast Teras Negeri. Pemirsa, video ini dapat kalian saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu PJ Bupati Buru, Bapak Syarif Hidayat. Beliau ditetapkan sebagai PJ Bupati Buru pada 25 Mei 2024, menggantikan Bapak Jalaluddin Salampesi. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang ke sama-sama. Tempo. Pemirsa, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Syarif, mungkin saya akan membacakan sekilas tentang Kabupaten Buru dan juga profil Bapak Syarif. Bapak Syarif ditetapkan sebagai PJ Bupati Buru pada 24 Mei 2024. Beliau menggantikan Bapak Jalaluddin Salampesi. Di sisi lain, Kabupaten Buru juga terletak di Provinsi Maluku, yang adalah wilayah yang sangat kaya akan potensi alam dan memiliki berbagai peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Daerah ini menyimpan harta karun berupa potensi tambang emas yang sangat melimpah yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Selain tambang, tanah Buru yang subur mendukung berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, jagung, kelapa, serta rempah-rempah khas Indonesia seperti cengkeh dan pala yang bernilai tinggi. Di sisi lain, di sektor perikanan, perairan ini juga cukup luas di sekitar Buru yang memiliki kesempatan bagi nelayan untuk mengembangkan usaha dengan hasil laut seperti tuna dan cakalang, di mana hal tersebut memiliki daya saing yang tinggi di pasar nasional. Di sisi lain juga terdapat potensi besar yang harus diimbangi dengan keindahan alam yang menawan, dan itu terletak di Kabupaten Buru, mulai dari pantai Jiku Merasa, Danau Rana hingga Gunung Kapalat Mada yang menghadirkan pemandangan alam yang sangat asri dan eksotis. Ditambah lagi keragaman budaya masyarakat setempat yang kaya akan adat dan tradisi menjadikan Kabupaten Buru sebagai destinasi wisata budaya yang mampu menarik wisatawan dari berbagai kalangan. Untuk menyelami lebih dalam keindahan serta potensi besar yang ada di Kabupaten Buru, mungkin bisa saja kita berdiskusi langsung dengan Bapak Syarif selaku pejabat Bupati Kabupaten Buru. Terima kasih Mas Vicky. Saya datang ke Buru setelah dilantik tanggal 24 Mei 2024 sebagai penjabat Bupati Buru menggantikan Pak Jalaluddin. Jadi memang ketika saya ke sana di Buru, pengalaman-pengalaman menarik yang saya hadapi, saya merasa bahwa saya datang ke sebuah daerah yang seperti di keluarga sendiri. Banyak hal menarik yang juga saya rasakan, masyarakat antusias dan melakukan penerimaan secara baik, walaupun memang ada sebagian kecil yang mungkin masih mempertanyakan gitu ya. Tapi intinya semua menerima secara baik, dan saya ketika sampai saya melihat bahwa memang ini daerah yang sangat indah, sangat luas, sangat potensi dan sangat kaya, yang memang harus kita berjuang bersama-sama untuk mendorong dan mengembangkan secara lebih baik. Tapi Pak, sebelum Bapak ditugaskan untuk menjabat sebagai Bupati, pasti sudah melihat nih Pak tantangan-tantangan yang ada di sana. Mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, saya kan sebelum jadi pejabat Bupati kan saya sering melakukan dulu saya kan pernah juga kerja di dinas yang sering hadir di Buru, datang ke Buru, melakukan sosialisasi, melakukan edukasi dan macam-macam tuh di sana tuh. Banyak hal dan tantangan yang kebaikan lain yang memang harus kita kembangkan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alamnya, kayak putih dan sebagainya, yang selama ini masih didominasi oleh teman-teman dari pengusaha-pengusaha di lokal yang belum kita kembangkan secara luas. Mungkin itu yang saya lihat yang kedepannya harus kita lebih menunjukkan progresivitas untuk bagaimana mendorong peningkatan khususnya untuk minyak kayu putih.
dan UMKM yang ada di sana. Tapi di sisi lain di sana juga mempunyai potensi ya Pak ya, khususnya di Kabupaten Buru saat ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buru itu sendiri? Buru ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, di antaranya pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, pertambangan, dan energi baru dan terbarukan. Ya. Jadi kita lihat saja seperti di pertanian itu, kita punya tanaman pangan sawah aja dengan produksi tahun 2023 itu sebesar 40.250,01 ton. Wow. Dengan luas panen 8.745,25 hektar. Hortikultura kita buah-buahan didominasi oleh buah pisang, buah jeruk siam maksudnya, buah duren, mangga, nangka, pepaya, dan buah naga dan rambutan dengan produksi sebesar 166.491 kuintal. Peternakan, kita punya peternakan itu dominan di Kabupaten Buru adalah sapi potong, kerbau, kambing, dan ternak unggas dengan produksi daging tahun 2023 saja itu sebanyak 218,18 ton. Kemudian perkebunan, begitu juga di perkebunan kita punya komoditi dominan, ada kelapa, ada kakao, ada cengkeh, jambu, mete, dan pala dengan jumlah produksi tahun 2023 itu sebesar 8.539,35 ton. Wow. Di kehutanan juga begitu. Tapi kita kalau kehutanan kan lebih banyak punya kayu putih ya. Iya. Jadi untuk kayu putih saja itu dalam tahun 2023 itu ada 9.000 ton. Dan damar yang sebesar 761 ton. Perikanan, produksi perikanan kita kan ada dua, perikanan tangkap sama perikanan budidaya. Nah, untuk perikanan tangkap tahun 2023 itu ada sejumlah 12.789,67 ton dengan nilai produksi itu 247.888.888 dengan dominasi komoditas perikanan ikan layang, ikan tongkol, ikan komu, ikan tuna, selar, cakalang, dan ikan kembung. Wow, ya. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya tahun 2023 itu sebesar 253.167 ton dengan nilai produksi 11.769.910.000 yang terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, dan jaring apung. Potensi kita yang lain juga adalah potensi pariwisata. Kita punya pariwisata tuh yang sekarang ini sedang kita kembangkan itu seperti Pantai Jikumarasa. Ya. Mungkin itu sudah sering didengar Di publik ya Pak di ya? publik Ya. terkait dengan Pantai Jikumarasa. Kemudian ada Danau Rana, danau saja ada beberapa, ada Danau Rana. Kemudian ada Danau Jikumarasa, Pantai Bakole, Pantai Lala, Pantai Waplau, Telaga Beach, air terjun Waitina Bara, air terjun Waiura, air terjun Waitele, air terjun Hatawano, wisata budaya benteng VUC Kayeli yang beberapa waktu yang lalu saya pergi, yang memang sudah sangat unik sekali karena bentengnya udah setengah itu sudah Hancur. tanah. Tanahnya udah setengah dari benteng itu yang karena banjir jadi tanahnya masuk. Jadi mungkin perlu kita revitalisasi. Revitalisasi, minta dukungan juga dari pemerintah pusat untuk bisa kita bantu lah. Kalau dalam sektor pertambangan mineral juga ada Pak di sana Pak? Ada pertambangan mineral itu, saya kira itu udah nggak asing lagi ya, semua orang udah tahu itu ada Gunung Botak gitu. Di Kecamatan Teluk Kayeli dan Kecamatan Wailata. Itu luasnya kurang lebih ada 639,58 hektar. Ya. Ada juga pertambangan mineral logam emas Gogorea
Itu di Kecamatan Wayapo. Sedangkan kita punya juga untuk energi baru dan terbarukan. Iya. Sekarang sedang dalam proses, itu potensi panas bumi di desa Wapsalit namanya. Desa Wapsalit, Kecamatan Dolongguba. Jadi potensi di Kabupaten Buru ini cukup melimpah ya Pak ya? Cukup melimpah. Mulai dari lautan, pegunungan ya Pak ya? Iya. Itu cukup pertambangan bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya? Saya berharap nanti pertambangan ini ke depan mungkin menjadi kita punya potensi yang spesial untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Iya. Tapi Pak, tantangan dari potensi-potensi yang tadi sudah Bapak sampaikan itu apa Pak di sana Pak? Tantangannya seperti apa? Apakah ada sumber daya manusia yang belum bisa dikelola dengan baik atau bagaimana Pak? Ya, saya kira memang harus dikembangkan lagi, terutama yang terkait dengan sumber daya manusianya, Iya. fasilitasnya, infrastrukturnya, yang mungkin nanti ke depan kita harus dorong lagi sehingga bisa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan potensi sumber daya alam yang ada. Ya, baik. Sedikit bergeser Pak, tadi sempat dibahas tentang pariwisata ya yang cukup banyak di Kabupaten Buru itu sendiri. Bagaimana nih Pak rencana pengembangan wisata tersebut yang nantinya akan dirancang untuk meningkatkan daya tarik wisatawan Pak? Jadi Kabupaten Buru memiliki destinasi wisata alam seperti Pantai Jikumarasa dan Danau Rana yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang kita upayakan untuk nanti kita kembangkan pariwisata yang kita akan rancang untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Terutama kita lihat dulu di Jikumarasa ya. Iya. Jikumarasa itu apa saja yang harus kita tingkatkan? Ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan di sana, yaitu kita akan mendorong untuk adanya amenitas berupa resto, hotel, dan restoran, serta sarana prasarana pendukung lainnya. Iya. Kemudian kita juga akan menambah atraksi wisata seperti snorkeling, diving, tarian, budaya adat yang lain yang menjadi ciri khas lokal di sana. Kemudian kita meningkatkan upaya pemesaran, promosi. Jadi bukan hanya untuk menjadi kebutuhan masyarakat lokal saja, tapi orang Indonesia harus juga tahu bahwa di sana di Buru ada satu pantai namanya Pantai Jikumarasa yang bisa kita datangi. Betul. Nah, yang paling menarik di sana itu ada Danau Rana, Pak. Danau Rana. Ya, Danau Rana itu cukup luas dan sangat unik. Karena di sekitaran Danau Rana itu masih didominasi oleh masyarakat adat yang sangat kental dengan adat istiadat. Oh iya Pak. Sangat kental sekali, dan saya kira nanti kalau kita kunjungi sana nanti kita bisa menyaksikan sendiri. Mereka masih polos dengan kelebihan mereka, dengan tradisi dan budaya mereka yang mendiami hampir di sekitaran seluruh Pulau Danau Rana itu. Jadi kita lihat Danau Rana itu ada beberapa hal yang nanti juga kita harus kembangkan, yaitu terkait dengan aksesibilitas transportasi. Kemudian kita meningkatkan amenitas berupa penginapan, rumah makan, sarana prasarana pendukung dan lainnya. Kemudian kita juga harus meningkatkan pemasaran. Jadi dia nggak bisa hanya dikenal, informasinya lebih luas lagi ya Pak. Dia nggak bisa hanya dikenal oleh orang Buru aja gitu. Orang Indonesia, orang Jakarta juga harus tahu di sana ada Danau Rana. Jadi kita dulu pernah punya keinginan, punya slogan itu Rana menyapa dunia dulu. Karena memang Danau Rana itu sangat unik sekali kalau kita lihat nanti, sangat unik ya. Mungkin karena belum sangat eksotik itu. Jadi kita harus memberikan dukungan dan promosi dengan bagaimana kita mengelaborasi dengan masyarakat tradisi, masyarakat lokal sana kan. Harapannya kan nanti bisa meningkatkan UMKM yang ada di sekitar ya Pak ya, ketika wisatawan sudah mulai berdatangan. Ada multiplier effect kalau seandainya itu dia bisa ramai kan. Restorannya hidup, masyarakatnya di situ juga, pengembangan ekonomi mungkin UMKM juga bisa hidup, mendorong. Karena kan rata-rata mungkin kenalnya Danau Toba ya Pak ya, padahal di Buru juga ada Danau Rana yang nggak kalah indahnya juga ya Pak ya. Dan saya rencana suatu saat nanti kita harus promosi itu besar-besaran, sehingga dia harus tampil. Mungkin lewat Tempo kita bisa dorong gitu. Di berkolaborasi ya Pak ya. Jadi jenis wisata alam ini
ada wisata alam, wisata budaya dan edukasi, serta dilanjutkan dengan adanya penelitian juga terhadap budaya-budaya setempat. Jadi cukup lengkap sebenarnya ya Pak ya. Alamnya ada, budayanya ada, bahkan itu bisa jadi wisata untuk edukasi ya Pak ya. Tapi Pak, di sisi lain Pak, bagaimana nih Pak Bapak mengintegrasikan kekayaan budaya dan tradisi lokal agar dapat dinikmati oleh wisatawan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Pak? Kekayaan dan budaya lokal itu sesungguhnya adalah merupakan modal sosial yang menjadi modal besar bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Buru untuk bagaimana kita mengembangkan wisata berbasis budaya dan edukasi, di mana dapat terwujud melalui berbagai upaya komprehensif. Di antaranya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pengembangan desa wisata, tetapi desa wisata yang berbasis budaya. Jadi budaya-budaya lokal itu harus ditunjukkan. Kemudian dalam setiap tahun itu kita juga punya jadwal tetap, itu kita melakukan mengadakan festival dan festival budaya. Event ya Pak ya? Ya, festival budaya kemarin waktu hari ulang tahun Buru itu kita baru saja bikin, dan saya terus terang saya sangat terharu karena saya pikir baru pernah saya temukan di kabupaten lain juga. Bukan saya menganggap ini, tapi saya semuanya ada gitu. Lengkap semua ya Pak? Ciri khas ada, dari adat Sumateranya muncul, dari adat Jawanya muncul, Ponorogo, dari Ternate ada, dari macam-macam itu ditampilkan pada saat itu. Saya pikir ini kalau kita kemas secara lebih baik, ini akan bisa mendatangkan wisatawan itu. Ya, betul. Bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Buru, tapi ini bisa menjadi ikon kita untuk mendatangkan turis-turis dari luar. Ya, betul Pak. Kemudian kita juga sekarang sedang mengembangkan dan pemberdayaan khusus untuk seni dan kerajinan lokal. Sedang kita kembangkan, apalagi terkait dengan pemasaran digital dan budaya serta tradisi lokal. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi dengan komunitas adat dan budayawan. Kemarin kita baru selesai. Jadi berkolaborasi ya Pak? Kolaborasi. Jadi ada budayawan yang kita hadirkan, kemudian dia kolaborasi dengan tradisi dan adat-adat lokal itu. Bagaimana sang budaya itu bisa mengembangkan ini. Jadi itu kita sedang jalan sekarang. Kemudian terkait dengan kuliner daerah yang memang sudah harus juga kita kembangkan sebagai daya tarik wisata. Terus ada fasilitas dan infrastruktur pendukung yang lain, memberikan pelatihan, kita berikan pelatihan dan dukungan kepada pelaku wisata budaya, serta bagaimana mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan LSM. Jadi untuk pariwisata ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi dia harus menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk teman-teman dari sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain. Dan juga masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Jadi saling berkolaborasi untuk meningkatkan potensi yang ada di Kabupaten Buru seperti itu ya Pak ya. Tapi Pak, kalau sedikit bergeser Pak terkait ekonomi lokal yang ada di sana Pak, seperti UMKM dan lain-lain, itu ada program khusus gak sih Pak di Kabupaten Buru Pak? Itu untuk program-program khusus itu sudah kita dorong, sudah ada. Jadi untuk UMKM di Kabupaten Buru itu kan juga memiliki nilai strategis. Kaitannya dengan upaya bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buru mendukung sepenuhnya, tetapi tentu dengan berbagai program yang kita lakukan. Insya Allah di tahun 2025 ini akan lebih lengkap dan lebih lebih fokus, terutama untuk kita bikin pelatihan dan pengembangan kapasitas khusus untuk UMKM. Jadi UMKM itu memang bukan hanya sekedar dia ikut-ikutan, tapi dia punya ilmu, punya kemampuan yang diajarkan, yang dididik dan dilatih. Kemudian dukungan permodalan juga, kita harus bantu mereka dengan permodalan karena mereka punya kemampuan, tapi terkadang terbentur dengan masalah modal juga. Betul. Nah, di samping itu kita bikin pendampingan terhadap mereka. Ada pendampingan dan kita melakukan bimbingan teknis bagaimana mereka harus menjadi seorang wirausaha yang baik. Promosi
dan akses pasar kita lakukan juga dengan mengikuti berbagai pameran-pameran baik di tingkat nasional, lokal, bahkan kadang-kadang kita juga harus di tingkat internasional. Nah, kemudian pengembangan ekosistem digital, pengembangan infrastruktur penunjang juga kita upayakan untuk dilakukan, pengembangan sektor pariwisata lokal untuk mendukung UMKM. Yang terutama terakhir itu kita harus mengkampanyekan bangga produk lokal. Jadi sebelum orang-orang lokal, orang buruh membeli barangnya sendiri, ya nggak mungkin kita harus berharap orang lain yang beli itu. Iya. Kita sendiri yang harus memulai untuk kita mendatangkan orang lain bisa juga menyukai barang yang sama. Jadi kita harus bangga bahwa buatan anak-anak buruh itu sangat baik dan harus kita dorong. Tapi kalau UMKM di sana itu Pak ada tempat tersendirinya gak sih Pak? Misalnya di alun-alun kah atau di pelataran kah? Kalau di Kabupaten Buru itu seperti apa Pak? Ada. Kita akan menyediakan beberapa tempat-tempat khusus yang disediakan oleh Pemda untuk memberikan peluang kepada para pengusaha, terutama UMKM, untuk melakukan promosi dagangnya. Iya. Ada. Jadi sebenarnya sih ini adalah korelasi antara peningkatan potensi di pariwisata dan akan berdampak pada UMKM itu sendiri ya Pak ya. Kalau wisatawan yang datang banyak, UMKM itu sendiri akan berdampak positif dan tumbuh seperti itu. Jadi pemerintah hanya memberikan fasilitas dan menjembatani ya Pak ya dengan kebijakan-kebijakan. Dalam arti kan pemerintah nggak bisa langsung men-take over. Ya, betul. Kita hanya memberikan fasilitas, sarana dan prasarana apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya para UMKM sendiri yang harus melakukan perdagangan mereka, promosi mereka itu. Tapi untuk menguatkan produk UMKM-nya, pemerintah juga mengadakan pelatihan seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Bimbingan teknis, pendampingan dan sebagainya. Bahkan permodalan ya Pak ya. Permodalan. Yang harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak ya. Tapi Pak, di sisi lain juga ada tantangan nih Pak di akses pendidikan ya Pak ya, terutama di daerah terpencil. Bagaimana nih Pak pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan Pak untuk masyarakat Pak? Yang jelas untuk pendidikan dan kesehatan itu kan menjadi prioritas kita. Sehingga layanan pendidikan dan kesehatan itu harus kita dorong karena dia berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan dapat diukur dengan melihat angka indeks pembangunan manusia. Tahun 2023 saja IPM kita mencapai 70,56 poin. Dan ditargetkan tahun 2045 mencapai 85 poin. Dengan berbagai program prioritas yang sudah kita lakukan, di antaranya peningkatan kualitas guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua, kita juga mendorong pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Setiap tahun itu ada. Tahun ini juga kita kembangkan itu. Nah, yang berikut terkait dengan teknologi digital. Itu nggak bisa kita hindari. Betul. Itu harus kita kerjakan. Kemudian peningkatan kualitas kurikulum dan materi pendidikan. Program beasiswa dan bantuan pendidikan juga sekarang kita jalankan. Dan yang terakhir itu ada program pencegahan dan edukasi untuk kesehatan masyarakat. Bisa diceritain Pak bagaimana Pak bentuk untuk meningkatkan kualitas baik guru maupun siswa atau murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana Pak? Ya jelas untuk guru kan ada pengiriman tenaga guru kan. Untuk meningkatkan kualitas mereka itu kan tetap kita laksanakan setiap tahun itu ada, termasuk beasiswa untuk para murid, para siswa itu juga kita dorong. Nah, perbaikan terhadap fasilitas pendidikan sekarang ini kita kembangkan juga karena tidak bisa para guru dan siswa itu bisa melakukan aktivitas belajar mengajar dengan fasilitas yang sangat rendah. Memang kita harus akui juga beberapa bulan yang lalu karena ada terjadi bencana kecil yang sangat mengganggu kita punya aktivitas belajar. Tapi sekarang udah pulih, udah jalan semua. Boleh Pak diceritain Pak, di sana udah ada universitas kah Pak atau? Ya memang untuk salah satu
kabupaten yang punya universitas yang menurut saya universitas swasta ya, yang cukup baik kita punya. Namanya Universitas Ikra, Ikra Buruh. Sudah banyak itu. Sekarang udah sarjananya juga udah banyak, udah kerja juga. Diharapkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa berkontribusi untuk kabupaten ya Pak ya. Ya untuk menularkan ilmu-ilmunya seperti itu Pak. Tapi Pak, di sisi lain ada visi jangka panjang Pak pemerintah dalam mengembangkan Kabupaten Buruh agar kabupaten ini menjadi lebih sejahtera dan berkelanjutan Kita punya visi ya. Kalau visi kita itu kan visi jangka panjang kita itu kan untuk bagaimana mengembangkan Kabupaten Buruh agar menjadi daerah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan itu kita punya visi pembangunan jangka panjang. Itu tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2045. Visi kita adalah kabupaten yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Ya, jadi itu gimana bisa diceritakan Pak secara singkat Pak bentuk dari visi dan misi tersebut Pak? Ya sekarang kan visi kita kan udah sementara jalan, tapi sudah visi kita ini kan sudah terprogram di dalam program-program yang kita laksanakan. Baik itu dari tadi kita bicarakan dari masalah pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, itu kan semuanya sudah dimasukkan ke dalam itu, sehingga kita berharap visi ini dalam jangka panjang itu nanti dia menuju ke target yang kita harapkan itu. Dan yang pastinya untuk mengimplementasikan visi misi tersebut butuh kolaborasi ya Pak ya, dan juga semua kepentingan bersatu ya Pak untuk memajukan Kabupaten Buruh. Seperti itu ya Pak ya. Tapi Pak, bagaimana nih Pak masyarakat bisa terlibat aktif Pak dalam pembangunan daerah, terutama dalam sektor-sektor unggulan yang menjadi potensi di Kabupaten Buruh Pak? Ya, jadi kalau pertanyaannya bagaimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor-sektor unggulan, maka ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama yang kita harus dorong. Tetapi sebelumnya saya mau katakan bahwa kita juga sangat berharap pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi masyarakat harus berperan aktif sebagai subjek maupun objek pembangunan. Sehingga mereka bersama-sama dengan pemerintah ikut memberikan kontribusi pikiran untuk merencanakan, untuk melaksanakan, bahkan mengawasi jalannya pembangunan, berbagai kebijakan pembangunan yang terkait. Nah, di antaranya tuh bagaimana kita meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagaimana kita mengembangkan UMKM berbasis potensi daerah. Meningkatkan peran aktif dalam pengelolaan pariwisata lokal. Itu juga masyarakat harus dilibatkan di dalamnya. Kemudian bagaimana mengembangkan pertanian berkelanjutan dan perikanan. Di sisi lain kita juga memberikan ruang bagi mereka untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan potensi daerah. Karena Kabupaten Buruh ini cukup dan sangat potensial ya Pak ya untuk bisa berkembang dan lebih maju lagi, tapi untuk bisa mencapai titik maksimal dibutuhkan kolaborasi ya Pak ya antara pemerintah pusat, kabupaten hingga masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Baik pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung acara, tapi sebelum saya menutup diskusi kita pada kali ini, mungkin bisa Bapak Syarif memberikan closing statement Pak, atau pesan untuk anak muda, untuk pemimpin selanjutnya, untuk apa yang sudah Bapak lakukan selama ini, mungkin bisa Bapak sampaikan Pak. Ya, jadi yang saya harus mau sampaikan kepada masyarakat buruh, anak-anak muda buruh, saya mau katakan bahwa daerah kita adalah daerah yang kaya. Daerah yang punya potensi yang cukup besar. Kita punya kekayaan alam berupa pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain. Itu harus kita dorong. Itu kita harus rebut. Tidak ada yang bisa mengembangkan daerah itu melebihi kita. Anak-anak dan putra daerah buruh harus maju dan berkembang untuk membangun dan menjadikan buruh jauh lebih baik sesuai dengan
slogan kita untuk membangun Bupolo, Bupolo negeri tercinta, sebagaimana visi yang tadi kita sudah kembangkan, sudah kita bicarakan, bahwa bagaimana kita membangun buruh yang maju, buruh yang sejahtera, dan buruh yang berkelanjutan. Mari kita perjuangkan, mari kita berdayakan pemuda dan masyarakat buruh untuk menjadikan buruh sebagai negeri yang baldatun, tayyibatun, warabun gafur. Keren. Terima kasih. Dan untuk pemimpin selanjutnya yang baik, mohon dilanjutkan ya Pak ya. Kita sudah mencoba apa yang kita bisa. Ya. Selama 1 tahun saya melaksanakan tugas saya. Selama hampir 2 tahun Pak Jalaluddin sudah melaksanakan juga. Kita hanya sebagai penjabat. Ya. Kita hanya mencoba mengisi kekosongan kepemimpinan yang belum terjadi secara definitif. Ya. Oleh karena itu, kita hanya berpesan kepada teman-teman yang nanti akan memimpin buruh ke depan, majukan negeri ini, karena negeri ini adalah negeri yang menurut saya sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya. Dorong dan kembangkan dia sebaik mungkin sehingga buruh menjadi negeri yang lebih maju dan sejahtera. Keren. Terima kasih Bapak Syarif sudah berkunjung ke Tempo. Semoga silaturahmi ini terus berjalan ya Pak ya. Baik. Pemirsa, sekian diskusi kita bersama Bapak Syarif selaku pejabat Bupati Kabupaten Buru. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.